Jelaskan aja tentang bagaimana jaminan keselamatan dalam Yesus kiamat ya. Nah, kalau naiknya ke langit, apakah bumi itu neraka? Kan bukan. Ya pusing, Bapak ini pusing. Kamu yang bumi kok neraka ini gimana Pak Elit ini? Kok berkesimpulan sendiri, Bang Kiamat jelasin Ya. aja ke Doni tentang keselamatan. Jelaskan tentang keselamatan kepastian dalam Yesus. Ya, Karena Bang Donadoni memang Bang Donadoni karep-karepmu Bang Donadoni. Iya, biar Bang Donadoni coba. Ya, jadi memang ya. ada kuantitas pembeda bahwa memang cukup sudah dipahami biar memberikan edukasi bahwa kalau di dalam saudara-saudara kita Muslim tidak ada kepastian keselamatan. Jadi mereka harus menanggung hukuman itu, neraka itu di dalam diri mereka harus masuk di sana. Ya, Oke, pasti, itu sudah. Nanti tinggal edukasi. Tetapi di dalam iman Kristen tidak begitu. Ya, iman Kristen tidak begitu. Namanya itu siap, Bang. jelaskan aja Bang siapa Kiamat. Konsep keselamatan dalam Yesus seperti itu aja. Silakan. Bang Kiamat ini pusing sekali. Jadi begini ya. Ya, yang penting kita sudah dapat poinnya. Ya, jadi begini. Kalau di dalam iman Kristen, ya di dalam iman Kristen, di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30, Kristus mengatakan apa? Di surga itu nggak ada kawin mengawin. Jadi kalau otaknya itu masih ke tengah-tengah bawah terus, ya berpikir nanti di surga ateis, ya di surga itu nggak ada ya. Bicara tentang penyembahan ini kan bicara tentang relasi ya, menghormati secara absolut itu berbicara tentang penyembahan. Jadi kalau di surga tiba-tiba jadi ateis, ini mimpi seseorang yang sangat-sangat buruk. Seakan-akan Tuhan itu sudah tidak lagi dimuliakan di surga itu. Lahiran 2004? Bentar Pak Sartono, bisa di mute dulu nggak? Bocor itu. Nah, oke, thank you. Ya, jadi kalau ketika berpikir di surga itu menjadi ateis, sudah tidak ada lagi tentang memuliakan Tuhan, lalu sehingga di surga itu adanya esek-esek ya, nanti 72 bidadari, terus tegang 70 tahun, kemudian nanti ada dada-dada montok ya. Saya bisa sebutkan dalilnya semua loh, An-Naba 33, Al-Waqiah 35, 36. Iya. Nah, yang hal seperti inilah bentuk mengeksploitasi wanita. Ya, wanita ini seakan-akan yang montok itulah yang bagus, yang nggak montok itu buruk, yang montok ini wanita surga, yang nggak montok bukan gambaran wanita surga. Ini jatuhnya ini mata siapa? Mata lelaki jatuhnya. Harusnya Tuhan di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu melihat hati. Di dalam ajaran sesat dikatakan Tuhan melihat montok atau tidaknya. Ini kan Tuhan masa lihat dada. Itu pasti itu. Nah betul di bawah ada yang bilang mata keranjang. Betul. Coba nabinya coba perempuan, pasti perempuannya kalau mata keranjang itu pasti belum tuyulnya apa nanti mendapatkan 72 laki-laki berbadan kekar ya. Dan tidak mungkin kemudian dieksploitasi itu dadanya besar, pasti dibilang tuyulnya yang besar. Nah ini udah menunjukkan timpang tindih. Cuman ada dalilnya wanita berdada montok. Kenapa? Karena laki-laki uclim dikatakan di dalam hadis nanti di surga tidak sunat, berkulub, alias apa? Alias ucil disebutnya tuyulnya. Jadi perempuan-perempuan yang kemudian dieksploitasi. Ini saya heran, Tuhan mana yang kemudian perempuan-perempuan itu dihinakan seperti itu, yaitu Tuhan negeri Mekah. Surat 27 nomor 91. Jadi sudahlah Pak Donadoni, orang tuanya Muhammad saja masuk neraka. Anda baca Muslim 302. Iya, enggak apa-apa. Muhammad kan masuk surga, Bapak. Mikirnya Muhammadnya gimana? didoakan supaya selamat. Anda baca surat 33 nomor 56. Supaya selamat di Muhammadnya situ. kan masuk surga, Pak. Muhammadnya didoakan supaya selamat. Tiap hari sholat kan mendoakan supaya Muhammad masuk surga, betul nggak? Anda yang pusing. Muhammad masuk neraka atau masuk surga? Gini Pak Kiamat, Anda pikir. Pak, sorry. Muhammad, di mana dalilnya Muhammad masuk surga? Di mana? Iya, masuk surga lah.
Saya Nabi kok saya nggak masuk surga ki saya potong Anda jari pusing. saya, Pak. Kalau ada dalilnya Muhammad masuk surga. Lah, Tunjukkan. lah pemimpin umat kok nggak masuk ki ini Nah, Muhammad, aduh, buktinya Muhammad pikirannya masih masih didoakan kan pusing supaya ini. masuk surga. Masih buyar pikirannya, butuh budrek ini bapak ini. Pak, orang Kristen nggak pernah mendoakan Kristus supaya masuk surga. Ya, Karena Kristus berkata apa? Dia berkuasa atas kerajaan maut, dia berkuasa atas surga. pusing sekali Ya, bapak. Wahyu 1 ayat 18 19, Matius 28 ayat 18 itu jelas. Nah, sekarang di mana dalilnya Muhammad masuk surga? Mana? Loh, Nabi kok nggak masuk ini? Namanya kekasih Allah kok nggak masuk ini? Pikirannya di mana toh Pak? Berarti doa Tadi- supaya masuk aduh. Muhammad itu mendapatkan keselamatan. Saya tunjukkan dalilnya. tolong Pak Kiamat ini masih pusing. Pak Marsal malah cerdas ini kalau Pak Marsal. Nih, saya tunjukkan Pasti paham, ya. Namanya Kok bisa kekasih nih, Pak, Allah bisa? kok nggak masuk surga ini? Kira-kira pikirannya di mana Pak? Bang Dona, itu lihat-lihat datanya dulu tuh mau ditunjukin data. Oh nggak apa-apa saya. Itu terus gini Bu Kristen, itu kalau di Kristen itu adilnya di mana kalau di sana nggak mendapatkan bidadari itu? Kan namanya orang mati itu kan ada yang muda, ada yang tua, belum sempat ya toh. Itu gimana? Dan kehidupannya udah lain Bang Doni. Apa itu adil? Bukan seperti ini lagi. Nah, Tunggu, lihat datanya itu. Nih bisa ya. apa itu adil Bu Kris? Nih, saya tunjukkan ya di dalam Qur'anmu. Nih ya. Surah Al-Ahzab nomor 56. Nih lihat ya. Nih Al-Ahzab 56 nih, golongan yang bersatu ya, Al-Ahzab. Di sini dikatakan apa? Mohonkan. Saya tadikan dari awal, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusolun ini artinya apa di sini? Diterjemahkannya mohon rahmat ya, tapi artinya apa? Mereka berdoa nih. Iya. Nah, jadi Allah dan malaikat ini sama-sama berdoa. Berdoa Iya. untuk apa? Ya, atas Nabi, wahai Iya. orang-orang yang beriman, ya, amanu ya beriman ya. Solu ini apa? Solu artinya doa juga, tapi untuk tunggal karena di sini merujuk pada umat Islam. Iya, udah paham. Apa Berdoa. yang Jadi, ditanya? berdoa atasnya, nyanya alaihi. Apa yang kepada siapa? ditanya? Apa yang ditanya? Jangan muter-muter lah. Alaihi ini kepada siapa? Jangan muter-muter, mau tanya apa? Iya, alaihi ini kepada siapa? Atasnya ini siapa? Tuhan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Yang saya tanya alaihi ini Ya. kepada siapa? Ini sudah saya jawab. Tuhan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi karena Nabi itu adalah kekasih Allah, Pak. Ya, Keliru, Anda jangan keliru, pusing, Pak. Ya, keliru. jangan muter-muter, Bukan itu Pak. di ayat Anda ini tidak sudah saya dijelaskan seperti jawab. itu. Anda yang muter-muter pusing. Saya nggak muter-muter. Nah, jelas di sini muter kok, ternyata- jelas pusing sudah saya jawab, Pak. Nah, oke. Kamu lihat sebelahnya wasalimu dan mohonkan apa? Apa, Pak? Ini sudah saya Keselamatan. jawab. Gimana ini? Ini kok masih Ya. pusing. Ayo mendoakan keselamatan. Enggak apa-apa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi karena Nabi itu Keselamatan. karena Nabi Benar. itu adalah Gitu. kekasih Allah. Jadi Beres toh, umat Islam pusing ini lu. mohon-mohon ya. Lu kok- Allah pun kok juga pusing lu, mohon-mohon untuk malah keselamatan ngartikan Muhammad, sendiri. gitu. Kenapa? Loh, Karena emang- tidak pernah orang sehat itu didoakan Halo, untuk sembuh. emangnya Pak Kiamat ini ulama? Hah? Dona. Emangnya Pak Nah, Kiamat itu saya ini tunjukkan ulama dalilnya. ngartikan Saya sendiri. tunjukkan dalilnya. Bukan Halo. saya nggak pelintir-pelintir seperti Kok- Anda kok karena ngartikan kekasihnya sendiri ada ini pusing sekali, untuk Bapak keselamatan di situ dikatakan. Halo. Ya. Gini Bapak Dona, ini kok saya pusing jelaskan sekali kepada ya? Anda. Tenang. Saya jelaskan kepada Anda ya. Tidak pernah orang sehat itu didoakan supaya sembuh. Ya, itu. Ayo, Pak Kiamat ini pusing sekali sih. Sudah saya jawab. Karena Namanya- orang sehat didoakan namanya untuk sembuh. Nabi hanya itu orang kekasih sakit atau Allah, hanya gitu orang loh. yang memungkinkan Allah dia sakit. mencurahkan Itulah yang rahmatnya didoakan kepada untuk sembuh, Nabi, kan untuk beres. selamat. Ya. Paham?
Bapak ini Yona, pusing sih. hanya orang yang memungkinkan untuk sakit dan orang yang orang yang enggak yang sakit yang didoakan supaya sembuh. Gitu. Ya, jadi atas dasar itulah sudah pastilah kalau Muhammad itu kan banyak dosa. Iya kan? Muhammad congkel mata orang. Dosa nggak itu? Dosa. Nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan dalilnya. Di dalam Bukhari 1405. Saya tunjukkan di sini nih. Saya Bukhari 1405, lihat nih. Maka Rasulullah ya Shallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang, akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau. Lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas. Lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan bebatuan. Sadis enggak ini? Sadis. Dosa enggak? Dosa. Jadi Muhammad itu psikopat. Nggak Nah, ada. orang psikopat seperti Muhammad yang bahkan bibinya sendiri digauli di dalam Bukhari 471. Ngarang-ngarang Tante ini. sendiri loh. Ngarang-ngarang. Bayangin, tantenya sendiri digauli Kaula binti Hakim. Ngarang-ngarang Mbak Kiamat Kok kelas. ngarang? Bukan Saya kasih Ustadz dalilnya kok nih. ngarang-ngarang sih. Nih, Ya, saya kasih dalilnya, Pak. Tenang, Pak, tenang. Saya jangan ini- ngarang Pak, Anda itu mengartikan sendiri padahal Anda bukan jurusannya gitu loh. Ya lebih percaya sama Ustadz. Pak, coba di dalam Sahih Bukhari 4721 di sini ada namanya Kaula binti Hakim yang salah satu seorang para wanita yang telah menghibahkan dirinya. Anda tahu